maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Bersegera untuk mencari amalan-amalan yang akan memasukkan ke surga. Dan amalan-amalan kita itu kan beda-beda ya Bu ya. Karena kita kan berbeda. Ada yang punya orang tua sehingga agak susah aktifnya. Usahakan maksimalkan surga kita dengan orang tua kita. Ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya tuh pengen kali ikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Saya melihat orang berperang ke sana kemari, kemudian saya enak-enak aja di rumah. Rasanya saya tuh gimana gak ada iman. Izinkanlah ya Rasulullah saya ikut perang. Ada orang tuamu di rumah? Ada ya Rasulullah. Siapa yang ada? Ibu bapak saya masih ada. Udah tua, udah sepuh dia ya Rasulullah, tinggal bersama saya. Pergi, urusi orang tuamu. Jadi amalan kita itu adalah dengan orang tua. Mungkin di satu sisi ada orang yang nggak punya orang tua lagi, tentu nggak bisa dengan surga di situ. Jadi apa surganya? Oh itu di musola itu lagi ada pembangunan. Oke, saya akan ambil ini sebagai jalan surga saya. Ada orang yang berhutang, saya ikhlaskan ajalah hutangnya, mudah-mudahan itu menjadi surga saya. Ada Bu orang berantem, nggak ada yang saling mengikhlaskan itu. Jadi kan kalau di akhirat nanti kan saling menuntut kan Bu. Misalnya kita pernah difitnah atau kita pernah diambil hak kita. Seharusnya kita loh yang lulus, tapi ternyata karena dia bayar tuh, gitu ya, akhirnya dia yang naik. Padahal itu hak kita jadi pegawai itu. Tapi karena dia dekat, karena dia bayar, akhirnya dia tuh tahu. Karena kan ada namanya lulus ranking 1. Ranking 10 malah jadi pegawai. Loh kok bisa? Tahu sama tahu aja lah. Jadi kan tentu menuntut. Jadi ternyata di akhirat tuh ada yang nuntut gak selesai-selesai. Berantem dia. Kamu kan yang mengambil hak saya gak rela. Kan gitu. Kamu kan yang menjerumuskan saya nggak rela. Kamu kan yang memfitnah saya nggak rela. Sampai berantem Bu. Tentu susah masuk surganya. Yang ini nggak bisa masuk surga, yang ini juga lama masuk surganya kan. Sampai kata Rasulullah sama orang yang menuntut saudaranya ini, wahai si fulan, lihatlah di depanmu. Kan lagi bercakap kan ngadepnya kan gitu. Lihat. Akhirnya dia lihat sumber suara. Rupanya dibukakanlah di situ surga. Disingkap Bu pintunya itu. Tet. Kan gitu kan. Sampai ke atas. Masya Allah. Istana apa itu? Itu surga. Masya Allah. Untuk siapa itu? Untuk kamu. Untuk saya? Iya. Tapi dengan syarat ikhlaskan dia. Kalau begitu saya ikhlas. Silahkan masuk dan ajak temanmu masuk ke dalam surga itu. Masuk surga Bu sama-sama. Ternyata kalau kita nggak saling nuntut-menuntut, itu gampang masuk surganya. Bahkan kita bisa membawa orang ini masuk surga. Tapi kalau kita nuntut terus nggak selesai-selesai, susah masuk surganya. Seharusnya dia kan yang paling muda tuh, yang duluan datang ke rumah saya. Ketika dia barale, pesta tuh harusnya dia tuh yang ngabarin ke saya. Bukan orang lain. Kan ada kadang kayak gitu ya Bu. Terus jadi masalah. Kemudian didiemin. Sampai gak akur. Ya? Bertahun-tahun. Ada nggak? Kalau di sini nggak ada. Saya sering mendengar tuh Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah tadi pagi tuh baru kita dengarkan kan. Ini harta banyak. Ibu bapaknya udah nggak ada. Tapi nggak bisa dinikmati tuh hartanya. Kenapa? Nggak dibagi-bagi. Terus punya siapa? Nggak jelas. Nah ini masalah harta kadang juga akhirnya ya udah saling gontok-gontokan. Yang kakak nggak ngerti adiknya, yang adik nggak ngerti kakaknya. Kayak nggak pernah dilahirkan dari rahim yang sama. Ada kan yang begitu kan Bu? Tuh di luar sana begitu Bu. Kita bilang Masya Allah, ya Allah jangan sampai gara-gara itu, ya kan? Kemudian kita bermasalah ini. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah.
surga. Ayo buru-buru untuk masuk surga itu. Tinggalkan itu tadi, ego-ego itu. Memang sih seharusnya yang bersalah itulah yang minta maaf. Yang muda itulah yang datang ke orang yang tua. Tetapi kan nggak salah juga kalau yang tua tuh datang ke yang muda. Siapa tahu yang muda ini nggak ngerti. Diajar kamu tuh nak begini. Anggap dia sebagai anak sendiri atau apa kan gitu ya Bu. Melapangkan hati kita. Jadi saya teringat Bu, Rasulullah bilang begini. Ketika mau pengajian, kata Rasulullah begini. Silahkan keluar dari majelisku ini orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya, yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya, dengan temannya, silahkan keluar dari majelisku ini. Karena sesungguhnya dia tidak berhak untuk ikut pengajian denganku. Masya Allah, kata ada rupanya, silahkan pergi. Nggak ada Bu yang pergi, tiba-tiba ada, saya ya Rasulullah, pergi dia. Ternyata orang yang bermasalah dengan saudaranya itu tidak berhak mengikuti pengajian Rasulullah. Kenapa? Ilmu itu nggak masuk kalau ada sumbatannya. Makanya ada orang tuh dia rajin Bu ngajinya, dia rajin, tapi berantem terus gitu. Iya sebelum dia selesai berantemnya nggak akan masuk ilmunya gitu. Nah itu dia. Makanya di sini harus cepat. Alhamdulillah. Kalau kita hidup ini tenang, dalam keadaan kita lagi baik-baiknya, dengan tetangga baik, dengan saudara baik, dengan suami baik. Ada pula Bu, dengan suami ini nggak tegur sapa sampai tahunan. Gimana tuh ceritanya itu? Jadi gimana Bu? Ya pokoknya bapak tuh tidurnya di belakang, saya di kamar depan. Jadi kalau makan ya makan aja disediain, gitu. Terus ngasih nafkahnya enggak, gitu. Jadi nggak suami nggak tahu kewajibannya. Kadang saya kalau mau masak, kalau enggak ya udah tinggalin katanya. Terus masih suami istri, iya nggak ada cerai. Enak nggak kira-kira hidup kayak gitu? Masya Allah susah kan ya Bu. Nah jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas